Egy Sujana dan Damai Harilubis secara resmi melaporkan Roy Suryo dan kuasa hukumnya Ahmad Hosinuddin ke polisi. Laporan tersebut masuk ke Polda Metro Jaya pada 25 Januari 2026 atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Menanggapi laporan itu, Hosinuddin menyatakan pihaknya mempertanyakan keputusan penghentian penyidikan terhadap Egy dan Damai melalui mekanisme restoratif justice. Menurutnya, penghentian itu tidak memenuhi syarat hukum dalam KUHP yang baru karena ancaman pidananya di atas 5 tahun. Sementara itu, Roy Suryo menanggapi pelaporan terhadap dirinya dengan santai, bahkan mengatakan dirinya hanya menyampaikan kembali konten yang viral. Kasus ini menjadi babak baru konflik di antara mereka setelah hampir 7 bulan bergulir, yang sebelumnya juga membuat hubungan mereka berseberangan dalam penanganan kasus ijazah Jokowi. Tim TV One mengabarkan. Ya, dulu satu barisan, satu perjuangan, sekarang saling lapor. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah ini benar murni ada unsur pencemaran nama baik di dalamnya, atau mungkin ada unsur emosinya, ada unsur politiknya? Ada unsur mungkin pertemuan yang kemarin di Solo, kemudian restoratif justice. Ada nggak arah ke sana? Nah, itu dia. Kita akan bahas dengan narasumber yang sudah hadir di studio dan juga melalui sambungan Zoom. Ya, pagi hari ini sudah ada Ibu Elida Neti, kuasa hukum Egy Sujana. Selamat pagi. Pagi. Kemudian juga sudah ada Bang Azam Khan, kuasa hukum Roy Suryo. Selamat pagi. Assalamualaikum. Dan bergabung bersama kami juga via Zoom Bang Andi Azwan, Ketua Umum Jokowi Mania. Selamat pagi Bang Andi. Selamat pagi Bang Azwan. Pagi semua. Harati, Mbak Kumala, Bu Ya, Elida, pemirsa, kita hadirkan dulu informasi sebelum kita berbincang dengan narasumber. Seperti kita tahu, Roy Suryo dan pengacaranya Ahmad Hosinuddin ini akan melaporkan balik mantan tersangka tuduhan ijazah palsu Joko Widodo, Egy Sujana, Damai Harilubis, serta kuasa hukumnya Elida Neti ke Polda Metro Jaya. Berikut pernyataan Ahmad Hosinuddin selaku kuasa hukum dari Roy Suryo. Memberikan tanggapan yang serius dan tegas agar apa? Agar tidak setiap orang itu mudah berbuat kedoliman, dan karena kita diberi hak untuk membalas kedoliman dengan yang semisalnya, dan atas pertimbangan itulah maka kami berencana untuk membuat laporan polisi kepada 3 pihak. Yang pertama tentu saja kepada Elida Neti selaku kuasa hukum pengacara Egy Sujana, karena statementnya telah melampaui kewenangan sebagai advokat dengan bahasa-bahasa yang tidak merepresentasikan bahasa advokat. Bahasa-bahasa yang saya kira saya sangat tidak tega untuk mengulangi atau mengkutipnya, dan menyerang fisik klien saya, dan bahkan mengeluarkan ujaran-ujaran yang sebenarnya lebih layak itu disampaikan ke program gosip, bukan statement sebagai seorang pengacara, begitu ya. Yang kedua, kami juga akan sampaikan laporan kepada saudara Egy Sujana. Karena sebenarnya setiap statement itu sangat menyakitkan, tetapi karena kita saudara, statement itu tidak kita proses. Namun hari ini ketika kami memberikan statement yang intinya kritik dan sangat menyayangkan tindakan keduanya ke Solo, justru kami dipersoalkan. Baik, kita langsung dialog aja. Saya mau ke Pak Azam terlebih dahulu. Klien Anda dilaporkan atas pencemaran nama baik dan juga fitnah. Nah, tapi klaimnya itu adalah kritik. Menurut Anda, apa yang menjadi batasan kritik dan juga fitnah dari apa yang disampaikan oleh... Jadi gini, maaf sebelum bicara, saya juga ingin legal standing. Karena Bu Neti, nanti kita kasih Pak kesempatan Azam untuk kan, Bu Neti ya. kalau untuk atas nama klien, saya nggak mau. Kenapa? Tapi kalau untuk memberikan edukasi atau sekedar debat boleh. Karena tapi kalau dia bukan tidak ada haknya untuk mengatasnamakan kliennya Roy Suryo, dia tidak ada. Gimana Pak Azam? Apakah benar? Ini Ibu dapatkan dari mana Ibu? Apa saya harus bawa surat kuasa? Ini bukan harusnya. pengadilan, ini Ya. bukan kepolisian, ini bukan kejaksaan, ini bukan sidang. Ini edukasi. Oke. Itu yang harus kita ketahui. Jadi tidak ada legal kewajiban. standing. Oh iya, kalau legal harus standing punya legal standing loh. Gitu loh. Karena menurut ketuanya Girsang Jamada Girsang ini, selain dari ini bukan kuasa Untuk hukum. kasus ini? Ya. Untuk kasus ini? Enggak, atas nama Roy Suryo. Kita gitu. ini diundang oleh TV One. Ya.
dalam konteks untuk menjelaskan, Oke. diminta kan begitu. Boleh, Kita nggak apa-apa, bukan tapi jangan bawa nama, dalam bawa PH. justifikasi. Oke, jadi baiklah. maksudnya dalam arti Ibu Neti keberatan kalau Pak Atas Azam nama disebutkan klien. ini Atas nama kuasa hukum. Ya, kuasa hukum atau atas nama klien. Oke, tapi kita kalau dia hadirkan- punya pendapat hukum atau memberikan edukasi dasar-dasar hukum, kita senang Oke, gitu. kita Oke. kasih kesempatan gitu kalau Boleh, silakan. kalau begitu Bang Asam untuk memberikan pendapat hukumnya terkait pertanyaan Jadi tadi, gini, Bang. ini kan menyangkut delik unsur ya. Kalau menyangkut delik unsur, konteksnya itu kan harus jelas di KUHP lama dan KUHP baru. Ya. Walaupun Undang-Undang 1 2023 ini sudah masuk, kan begitu. Nah sekarang coba cek, kalau memang delik unsurnya di pasal-pasal KUHP itu tentang tadi soal dua tuyul, jin ifrit, apakah itu diatur? Satu itu. Siapa yang tuyul, siapa yang jin ifrit, kan begitu. Nah ini kan harus dibuktikan secara fakta. Pernah terjadi KUHP lama dulu, kasus jin buang anak. Ya nggak bisa dibuktikan itu dalam sidang. Ya akhirnya apa yang terjadi kan? Bebas. Jadi Mulyadi. Nah konteks lain sebenarnya kan bukan soal itu gitu loh ya. Ini kan soal masalah, lah tadi ini jadi satu loh. Oke. Kawan jadi lawan, Bang. Iya. Ini yang menjadi, saya berpikir ini apa ini begini ini Sudah gitu loh Pak, ya. sebelumnya ada tabayun, ada pertemuan. Karena kan kita berbicara ini satu kubu, satu barisan sebelumnya. Iya. Pernah dihubungi nggak sama Bang Egy dulu? Sudah Bang Egy, mudah-mudahan Bang Egy nonton ya. Saya ditelepon bolak-balik sama Bang Egy. Jam, tolong kamu tetap ya di TPU aja. Kalau sudah ada komunikasi berarti dugaan Anda mungkin nggak ada arah setelah restoratif justice, Bisa setelah saja bertemu itu semua. di Solo. Kalau ngomong soal RJ, memang di Perpol 8 2021 itu diatur. Tapi itu ada 5 loh syarat itu. Pertama bukan residivis, ya kan? Clear. Ya, clear. Tidak di atas 5 tahun. Di bawah 5 tahun, oke, clear. Ganti rugi. Nah setelah itu ada pernyataan bersalah. Ya. Nah coba cek. Sekarang apa yang disampaikan Bang Egy, termasuk DHL. Saya tidak pernah minta maaf. Oke. Bahasa itu loh. Berarti kan berbenturan dengan Perpol. Oke. Iya kan? 8 2021 yang 5 syarat itu. Ya, ya. Bahkan ada ganti rugi. Saya tidak melihat di situ bahwa memang RJ sampai SP3 itu ada pertimbangan yang mengacu pada arah itu. Coba baca. Ada nggak itu? Itu loh ya. Jadi tidak perlu apa mendelegasi bahasa. Kalau ada harus legal standing. Berarti Bang Roy Suryo dan juga Bang Aka ini kaget tiba-tiba ada laporan polisi dari Bang Egy dan juga Bang DHS. Aka juga advokat. 18 2003 pasal 16 punya hak imunitas dalam perkara ini. Tidak bisa dipidana, tidak bisa diperdata, bahkan putusan MK memperluas, Oke. baik di luar maupun di dalam. Satu hal itu, gitu loh. Seorang peneliti kok dilaporkan enggak pakai. Ya inilah maksud saya, gitu loh ya. Oke. Artinya kenapa sih ini terjadi? Gitu Nah loh. ini menjadi tanda tanya dari pihak Iya. Roy Suryo CS, Roy Suryo dan kuasa hukum yang dilaporkan ya. Dulu bersahabat, Dulu bersahabat. nggak ada masalah. Bu Neti, Gitu bahkan loh. tadi juga dikatakan Mbak Zul, komunikasi kok sama Bang Egy, ya Bang ya? Oh iya kan Bang Egy mudah-mudahan lihat. Apa Nah. benar Bang Egy telepon saya, Iya, iya. voice note saya. Nah. Jam, jangan begitu Jam. Kita nih satu TPUA, kamu tetap di TPUA. Ini Iya, iya. tuh tahu dikeluarkan. Tanpa diketahui pembina tertinggi Habib Rizik. Oke. Kan kacau ini Nah, kalau kayak gini. Ini sebenarnya menjadi pertanyaan juga dari sisi Roy Suryo dan kuasa hukumnya, Bu Neti. Kenapa ini ibaratnya kalau Anda yang menyiram api duluan lah, ibaratnya melaporkan duluan pihak sebelah. Apa yang menjadi dasar sebenarnya, Bu? Dan melihat tanggapan, akhirnya dilaporkan balik nih. Iya. Kalau dia lapor balik itu hak mereka, kita siap menerima dan siap bukan nantang ya. Ya silahkan. Oke. Gitu. Nah dalam hal ini ada beberapa kalau nggak salah saya 4 atau 5 pertanyaan dari beliau. Kenapa dulu bersama, sekarang kok jadi permusuhan? Kita tidak ada niat untuk bermusuhan. Maaf tadi Pak Zamkan juga menceritakan tentang IKN.
saya ini fight kalau membela klien. Dia klien saya. Dia mau dipenjara. Demi Allah, demi Rasulullah, siang malam jangan saya menjustifikasi kita begitu. fokus bukan mungkin ke yang tolong lain dong, dengar, fokus dengar yang dulu. lain. Saya nggak suka berdebat. Kalau berdebat saya nggak mau. Jangan Ya. bicara Oke, begitu. silakan, tadi kamu diam. Ketua Ya. timnya Budi. Budi itu kami yang bawa. Kamu baru kenal Bu Neti, Budi. boleh kita fokus ke jadi kasus ini ya Jangan Bu ya? bilang kamu kenal Budi, saya Ya. kenal Budi udah puluhan tahun. Ya, Mana tapi kan sih? Bang Egy yang Sesama bawa. Jawa Timur. Ya, Jangan dong, jangan boleh bicara. panggil Sekarang Budi. fokus Oke. apa yang ditanyakan. Bukan. Ibu Neti, Nggak kita usah fokus dulu ke bicara kasus itu ini. Ya dong. jangan membantah. Kamu Baik. malu ya? Enggak ada. Kamu Kok malu ya? Nggak ada yang Bapak Ibu, Ditahan Bapak saya Ibu, pengacaranya. silakan. Kita Nggak kasih terima kesempatan kasih juga, kamu. Bu Neti. Oh, Bu terima Neti. kasih Ya. udah dulu. Oke, Dulu makasih. terima kasih, tapi Oh, kamu sekarang. etika kamu nggak bagus. Bapak Ibu, boleh kita fokus ke dalam Boleh, kasus ini? boleh. Jadi begini. Mana sih? Jadi ketika kita sampaikan bahwa saya itu fight membela klien satu. Yang kedua, tanpa ada tabayun, tanpa ada klarifikasi, apa dasar hukumnya Bang Egy ke sana, mereka langsung mengejas dan memberikan masalah-masalah yang negatif, ujaran atau Statement maksudnya. statement yang negatif terhadap Bang Egy dan DHL maupun saya. Saya sampaikan di sini awal permulaan Pelaporan. ini perkara ijazah ini adalah Bang Egy. Semua Bang Egy yang bawa klaster 1 ya, Ya. Bang Egy yang bawa. Klaster 1 ya? Ya, dan termasuk Pak Zamkan. Semua adalah Bang Egy. Kemudian ketika persidangan itu setelah selesai, ijazah tidak diperlihatkan, Ya. kliennya ditahan, kemudian Bang Egy buat LP, ternyata nggak terima, akhirnya dumas. Tujuan Bang Egy dasarnya, kenapa ijazah tidak diperlihatkan, klien saya ditahan. Kemudian dia mau bertanya kepada UGM, adakah ijazah SMA itu di UGM? Ya. Tidak mengurus ijazah S1. Oke, Bu Neti, kita sudah dapat poinnya, Ya. berarti ini kasus ijazah SMA. Tetapi kita fokus pada laporan yang dibuat oleh Egy terhadap Roy Suryo dan juga Aka. Ya, nah makanya Kenapa tiba-tiba membuat laporan ini, Bu? Tidak komunikasi saja dulu, klarifikasi mungkin? ya gini, kami kan sudah merupakan ketemu dengan Pak Jokowi untuk sebuah perdamaian. Tiba-tiba mereka marah, padahal mereka udah buang Egy. Bahkan Buang dalam arti seperti apa? sepertinya gini, dalam surat kuasa, mungkin saya terlalu arogan ya, mereka pecat Bang Egy, itu Kozinudin. Pecat tanpa ada konfirmasi dari Tanpa pihak ada Bang Egy. konfirmasi. Oke. Kemudian Itu yang akhirnya membuat Bang Egy mengambil langkah RJ. ya itu lama. Oke. 6 bulan kalau saya nggak salah pertimbangan Bang Egy. Kemudian Bang Egy sakit. Mereka ini semua adalah ibarat kata senior, juniornya Bang Egy. Bang Egy itu senior kita. Ya. Dia sakit, apa salahnya dibezu? Ya, ya. Ya kan? Berarti mereka memutuskan komunikasi bahkan hubungan. Nah waktu itu ada permasalahan. Pak Azam kan diganti di rumah Habib Rizik dan sudah distatementkan bahwa dia tidak sekretaris lagi. Ya. Kemudian diganti sama Ismar. Nah, Bang Egy dalam pertimbangan mungkin masukan dari beberapa, yang penting dia tetap akan Poinnya saja dengan mungkin, Azam Khan. apa kata-kata dari pihak Roy Suryo yang mungkin menyakiti hati Egy sehingga dugaan pencemaran nama baik dilaporkan ke Polda Metro Jaya? Setelah kami pulang dari Solo, tanpa pernah mereka bertanya apa maksud dan tujuan, sejauh mana mereka udah caci maki, udah hina, udah merendahkan. Mungkin media tahu. Kalau mereka menyadari harusnya mereka itu rewind semuanya, direwin lagi lah. Apa yang mereka lontarkan. Salah satunya yang menjadi puncaknya ketika mereka buat statement di depan Polda Metro Jaya pada tanggal 22 menyatakan bahwa hari ini ada 3 dari klaster 1 yang di BAP. Ini karena gara-gara DHL dan Egy Sujana ke Solo, akhirnya mereka dipanggil. Padahal kita tahu jadwal sebelum itu memang harus ada panggilan itu. Makanya kita datangin itu sebelum ada panggilan itu. Nah, kemudian anehnya
dia menyampaikan, saya nggak bisa mengutip lengkap. Singkat saja Ibu. Dia menyampaikan bahwa KUHP yang dilakukan SP3 ini KUHP Solo, KUHP lama, KUHP Solo, bukan dilakukan KUHP lama atau KUHP Solo, Baik. tapi adalah bukan dilakukan KUHP lama atau KUHP baru, tapi dilakukan KUHP Solo yang yang mampu membeli pejuang menjadi pengkhianat. Oke. Ini dahsyat. Siapa yang membeli, berapa dibeli, terus siapa yang pengkhianat. Oke, saya mau minta tanggapan dari Bang Andi Aswan nanti ini terkait dengan adanya anggapan ada KUHP Solo dalam kasus ini. Gimana tanggapannya Bang Andi? Kita akan jawab sesaat lagi usai jeda.